Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada kawan-kawan dunia SMK, ini yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Ini mumpung masih hangat ya, suratnya tanggal 17 Januari 2023, yaitu tentang pedoman teknis uji kompetensi kalian atau UKK untuk tahun pelajaran 2022-2023 guys. Buku panduannya seperti ini ya. Judulnya adalah Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kalian Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2022-2023. Nah, ini coba Cak Syukur kupas sedikit ya. Review begitulah. Review sedikit terkait dengan buku panduan ini. Secara umum kalau saya lihat ini tidak ada beda jauh dengan pedoman-pedoman di tahun sebelumnya ya, terutama setahun yang lalu ya. Ini tentang pengertian dan petunjuk umum ya, seperti biasalah bahwa uji kompetensi itu disingkat dengan UKK, itu adalah asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 atau jenjang 3 pada KKNI yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia kerja di akhir masa studi atau lembaga sertifikasi profesi dengan memperhatikan paspor keterampilan dan seterusnya. Kemudian ada ini terkait dengan istilah-istilah ya, sudah hafal, sudah seperti biasa ya. Namun Cak Syukur pengen tegaskan di sini pada tentang sasaran ya. Sasaran adalah terlaksananya proses assessment bagi seluruh peserta didik SMK di kelas 12 dan atau kelas 13, ini yang 3 tahun atau yang 4 tahun ya, melalui serangkaian ujian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur, yang selanjutnya sampai diterbitkannya sertifikat kompetensi bagi seluruh peserta yang dinyatakan kompeten. Kemudian tentang jenis uji kompetensi itu seperti tahun sebelumnya ya, jadi di sini ada 3 jenis, yaitu pelaksanaan UKK yang dilaksanakan oleh dunia kerja atau asosiasi profesi. Ini biasanya SMK juga bekerja sama dengan asosiasi profesi atau diserahkan langsung pada dunia kerja juga ada ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan UKK oleh SMK bersama dengan lembaga bersertifikasi atau lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi LSP, begitulah guys. Kita ketahui bahwa di SMK itu ada LSP ya, ada LSPP 1, kemudian kalau bersama dengan lembaga di luar SMK itu ada LSPP 2, atau juga yang ada di industri ada LSPP 3 gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini jenisnya adalah UKK yang dilaksanakan secara mandiri oleh SMK bersama dengan mitra dunia kerja yang menggunakan standar minimal instrumen UKK yang disusun oleh pemerintah pusat. Nah, panduan ini nanti bisa di-download di kolom deskripsi ya guys ya. Kemudian link untuk instrumennya UKK mandiri juga bisa di-download di situ ya. Satuan pendidikan bersama mitra kerja itu diperkenankan mengubah sebagian atau keseluruhan isi minimal setara dengan yang disusun oleh pemerintah pusat ini loh guys ya. Jadi kalau nanti SMK itu menyelenggarakan UKK-nya secara mandiri, nah di sini bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri yang menjadi partnernya, biasanya menjadi pengujinya, itu diperkenankan untuk mengubah ya, diperkenankan untuk mengubah soal ya, mengubah soal baik sebagian atau seluruhnya itu yang minimal yang setara, artinya mengubahnya itu dengan ditingkatkan levelnya guys, biasanya begitu ya. Tapi yang mengubah ini ya penguji internal dan penguji eksternalnya, jadi sekolah dan dunia usaha yang mengubah begitu ya. Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi kalian di sini ada beberapa yang ingin Cak Syukur bacakan aja lah di sini ya. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan sosialisasi ya. Kemudian Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan menetapkan SMK yang layak untuk menjadi TUK. Nah, di sini berarti Dinas Pendidikan ini harus melakukan verifikasi, guys. Dan verifikasi ini dilakukan oleh tim yang dibentuk dan kemudian membuat ketetapan SMK mana aja yang layak untuk menyelenggarakan atau menjadi tempat uji kompetensi ini, guys.
Selanjutnya guys, ini terkait dengan pelaksanaannya ya. Ini ada 6 model ya. Ini sama juga seperti tahun sebelumnya ya. 6 model itu antara lain adalah ujian melalui sistem sertifikasi oleh dunia usaha atau asosiasi, yang tadi Cak Syukur bilang itu diserahkan aja kepada dunia usaha atau asosiasi untuk penyelenggaraan uji sertifikasinya. Kemudian yang kedua, sekolah bisa memilih uji melalui LSP pihak 1. Ya, LSP 1 ini ada di SMK ya. Jadi SMK yang memiliki LSP boleh menyelenggarakan ini dengan pilihan ini, atau yang jejaring guys. Jejaring itu bahwa ada SMK-SMK yang bergabung dengan SMK yang lain untuk penyelenggaraan uji kompetensinya. Kemudian ada boleh dengan LSP P2 dan juga LSP P3 ya, atau LSK juga ada ya, yang kita sebut ya SMK itu sudah ada LSK juga ya namanya. Kemudian ada yang kelima itu ujian melalui panitia teknis uji kompetensi atau PTUK sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Ini biasanya yang kelima ini jarang sekali digunakan guys. Yang banyak ya dengan melalui asosiasi profesi, LSP atau UKK mandiri ya. Bahkan yang paling banyak ini SMK itu menyelenggarakan uji kompetensinya dengan model mandiri ini guys, yaitu berakreditasi ya. Jadi SMK, sekali lagi, SMK yang dapat atau boleh menyelenggarakan uji kompetensi adalah SMK yang terakreditasi ya. Kemudian ya bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industrinya ya. Nah ini guys, jadi ada 6 model UKK ini yang dapat dipilih oleh SMK. Pertanyaannya ya, bagaimana kalau kemudian SMK itu menyelenggarakan dengan lebih dari satu model? Ya boleh aja guys, bagus guys. Misalnya dengan LSP kemudian disandingkan dengan UKK mandiri gitu juga boleh guys ya, bagus. Tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam panduan ini ya. Oke, selanjutnya secara teknis ya, teknis pelaksanaan uji kompetensi itu sendiri. Di sini dibedakan tadi, kalau pelaksanaannya dengan dunia kerja atau asosiasi itu skema sertifikasi, instrumen dan seterusnya itu disiapkan oleh dunia kerja atau asosiasi itu tadi ya. Kemudian kalau dia dilaksanakan dengan model LSP ya semuanya mengikuti peraturan yang berlaku di LSP atau yang dikeluarkan oleh BNSP biasanya guys ya. Ini terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun ya terkait dengan LSP ini ya, kita ikuti aja perkembangannya, sesuaikan dengan aturan yang terakhir ya. Tentu para SMK yang punya LSP sudah mengetahuinya ya. Kemudian di sini berikutnya yang paling penting, nah ini berlaku untuk pelaksanaan UKK dengan LSP. Sekali lagi bahwa kalau UKK dengan LSP ya levelnya setara dengan kualifikasi. Kalau okupasi itu okupasi yang besar, yang lebih dari 6 unit kompetensi. Tetapi guys ya, bahwa sekian tahun terakhir ini LSP itu level sertifikasinya sudah kualifikasi itu. Jadi kalau sudah level kualifikasi ya sudah pasti lebih dari 6 unit ini guys ya. Begitu guys ya. Kemudian yang UKK mandiri itu ketentuan secara teknisnya. Jadi kalau UKK mandiri itu yang berlaku adalah bahwa pelaksanaan UKK melibatkan mitra dunia usaha. Kemudian tempat penyelenggaraan UKK mandiri harus memenuhi syarat kelayakan yang diverifikasi tadi guys, melalui proses verifikasi dan kemudian ditetapkan oleh Dinas Pendidikan tadi ya. Kemudian nah ini ya, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya membentuk tim verifikasi ya, gitu ya. Selanjutnya adalah jadwal uji kompetensi kalian untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini guys, itu dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan akhir tahun pelajaran 2023 ya. Untuk jadwal UKK dengan skema penyelenggaraan ujian lainnya itu dilaksanakan sebelum akhir tahun, menyesuaikan dengan tuntasan kompetensi yang diujikan. Penjadwalan dari penyelenggaraan uji kompetensi yang dan ketersediaan asesor ini fleksibel sekali ya. Yang penting di rentang waktu antara Maret sampai dengan akhir tahun pelajaran.
Untuk perangkat uji kompetensi, kalau dia itu menggunakan model asosiasi atau dunia usaha, ya dia ditentukan sendiri oleh asosiasi dunia usaha itu. Kalau kemudian UKK-nya oleh SMK LSP, ya sudah menggunakan aturan yang ada di LSP, ya menggunakan materi uji kompetensi yang berlaku di LSP itu, guys. Tetapi untuk yang UKK secara mandiri, ini disiapkan oleh pemerintah, ya. Ada 3 yang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Vokasi, yaitu instrumen verifikasi penyelenggaraan UKK, instrumen soal, dan pedoman asesmen UKK. Nah, begitu saya kira lah, tidak ada beda jauh. Silakan nanti pedoman ini dan instrumennya itu bisa di-download, termasuk juga soalnya, link download soalnya ada di kolom deskripsi ya. Ada ketentuan juga di sini, guys, bahwa soal uji kompetensi ini tidak rahasia ya. Jadi para siswa calon peserta itu bisa mendownload terlebih dahulu, bisa mempelajari terlebih dahulu soal-soal, dan bahkan bisa memilih soal mana yang akan dia ikuti. Gitu aja lah sekira review terhadap ini, tidak ada yang baru kayaknya, ini nggak ada yang krusial. Silakan dipelajari sendiri nanti Bapak Ibu ya. Selamat menikmati, selamat berkarya, dan semoga sukses untuk semua. SMK bisa.